ini kita memasuki hari yang pertama di tahun 2022. Setiap kita tidak akan pernah tahu ya apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita alami. Tapi ada satu janji firman Tuhan yang berulang-ulang ditulis di dalam Alkitab, yaitu jangan takut, jangan takut. Tuhan ingin lewat firman-Nya kita sebagai anak-anak Tuhan menjalani hidup di tahun 2022. Jangan kita takut. Sebab kita punya Tuhan yang berdaulat, punya Tuhan yang kontrol hidup kita. Dia berkuasa untuk melindungi, Dia berkuasa untuk memelihara, bahkan Dia berjalan di depan kita untuk memimpin kehidupan ini. Ya, puji nama Tuhan. Percayalah bersama dengan Tuhan, kita akan disambutkan menjalani tahun 2022 ini. Dan akan ada banyak pengalaman-pengalaman kehidupan rohani ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan sebuah pujian. Pujian ini pujian lawas ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah hafal semua. Terus sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita naikkan pujian dengan sukacita, dengan semangat, bahkan dengan suara yang keras. Ya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pandang saja kepada Yesus. Kita naikkan pujian ini. Kita naikkan dengan sukacita.
Di awal tahun kami ingin bersama-sama dengan Tuhan mengawalinya, dan sepanjang tahun ini kami terus rindu Tuhan mengirim langkah hidup kami. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Saudara, saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes 15 ayat 5, firman Tuhan katakan, Akulah papaanku dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk bisa berbuat, menyenangkan hati Tuhan, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, firman Tuhan katakan ada dua hal. Tuhan tinggal di dalam diri kita, dan kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara, kita percaya ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan lewat Roh Kudus-Nya ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam kita. Lalu apa artinya kita tinggal di dalam Tuhan? Saudara, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Kalau Bapak Ibu tinggal di sebuah negara, mau tidak mau, Bapak Ibu akan hidup dalam peraturan dan hukum dari negara itu. Maaf kalau di Indonesia orang makan permen, ya, bungkusnya kadang-kadang dibuang sembarangan. Maaf, meludah sembarangan. Ya, banyak kita lihat sehari-hari dalam kehidupan ini. Tapi ketika orang tinggal di Singapura misalnya, di negara asing, dia tidak bisa lagi melakukan itu. Makan permen dibuang, itu bungkusnya ketahuan, ditangkap, dihukum, bahkan mungkin didenda. Sebab hukum dan peraturan di negara itu sangat ketat, melarang orang membuang sembarangan. Jadi ketika kita hidup di negara, sebuah negara, kita harus hidup dalam peraturan dan hukum dari negara itu. Sama halnya orang tinggal di dalam Tuhan. Kalau orang tinggal di dalam Tuhan, berarti orang harus tinggal dalam peraturan dan hukumnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saudara, orang akan berbuah banyak. Hidup ini akan berbuah banyak
menjadi kesaksian Tuhan. Bukan saja Tuhan ada di dalam diri kita, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup ini. Percayalah, ketika kita melakukan firman Tuhan, ada perkara-perkara indah yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Sepanjang tahun ini sekali lagi kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi, kita alami. Tapi biarlah kita mau tetap tinggal di dalam kehendak firman Tuhan. Itulah kekuatan yang akan menuntun kita sepanjang tahun. Jemaat akan diberikan kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan harapan-harapannya kepada Tuhan. Apa yang menjadi harapan ketika Tuhan masih mengaruniakan, mempercayakan hidup itu kepada kita di tahun 2022. Apa kerinduan kepada Tuhan? Sampaikan itu kepada Tuhan. Demikian juga apabila ada hal-hal, masalah-masalah yang masih kita alami di tahun yang lalu 2021 dan sekarang ini masih kita pegang 2022 masih kita alami, entah sampai kapan kita tidak pernah tahu. Percayakan itu kepada Tuhan, taruh harapan kepada Tuhan dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan yang mengasihi saudara dan saya akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bukan dengan kekuatanku. Aku akan menghadapi hidup ini, tetapi bersama dengan Tuhan aku akan catat mampu melakukan segala perkara. Kita naikkan pujian. Dekat kedua
remaja dan berseru kerinduan kami bahwa Tuhan senantiasa ada bersama. Kami sangat terbatas. Kami begitu lemah. Tapi Engkaulah kekuatan kami. Kau yang maha memberi. Janjimu melakukan. Penyertaanmu menguatkan kami. Kasihmu Tuhan memberikan semangat dalam hidup kami. Bahkan kuasa-Mu menegakkan kami. Kami sangat percaya ketika kami menyerahkan hidup kami, perjalanan hidup yang kami secara manusia tidak pernah tahu, tapi Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kau yang akan terus kontrol hidup kami, atur hidup kami, memelihara kami, bahkan memimpin kami, sehingga kami bisa melewati mungkin rintangan-rintangan yang terjadi di tahun ini. Karena bersama dengan Tuhan, kami akan banyak melakukan segala perkara bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih. Inilah kerinduan kami di tahun ini, kami lebih sungguh-sungguh mengiring, lebih setia, lebih mau melayani. Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini kami juga rindu dan mendoakan Tuhan bagi Ibu Selamat Sih yang sekarang dirawat di rumah sakit di Jepang. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan lebih tahu keadaan hamba-Mu daripada kami semua. Itulah sebabnya kami serahkan Ibu Selamat Sih ke dalam tangan kasih. Dan kami percaya tangan yang berubah, tangan yang berkuasa, yang sanggup memulihkan hamba. Dan di dalam nama Yesus kami percaya ada kuasa yang tak terbatas. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang lain yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Kami juga menserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat percaya tahun 2022 Tuhan akan lakukan banyak pemulihan bagi anak-anak. Bukan untuk kesombongan diri, tapi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh bersaksi bahwa Tuhan itu baik dalam hidup anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami
juga berdoa bagi keluarga besar Bapak almarhum Sudiharjo yang beberapa hari yang lalu Tuhan panggil dan sudah dimakamkan di Rabu yang lalu. Tuhan, kami serahkan keluarga besar ke dalam tangan Tuhan. Kau punya rancangan yang begitu indah, yang lebih dari pikiran daripada keluarga besar. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau pegang, kau berkati keluarganya, kau tuntun keluarganya. Hari depannya ada di dalam tangan. Berkat-Mu senantiasa yang bersedia. Kebaikan dan kemurahan-Mu dilimpah-limpahkan bagi keluarga. Terima kasih. Segenap jemaat yang ada di tempat ini, kami juga mau berdoa menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Pimpin, bimbing, dan arahkan kehidupan jemaat. Sehingga sepanjang tahun ini kami boleh berjalan sesuai dengan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih berkat-Mu menyertai gereja juga ada di tempat ini. Gereja ini ada yang menjadi saksi dan terang bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita akan dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Saudara, tidak ada hal yang lebih berkenan dan menyenangkan bagi Tuhan ketika saudara duduk diam di bawah hati untuk dengar firman Tuhan. Nah, firman yang akan disampaikan nanti menguatkan, menentukan kehidupan kita sehingga di sepanjang tahun 2022 dengan yakin dan percaya kita akan melangkah karena Tuhan beserta dengan kita. Kita naikkan pujian ini, dan setelah pujian ini nanti saya serahkan kepada Pendeta Utari. Mau menyenangkan Tuhan. Tuhan
sepanjang tahun yang akan kami lalui bersama-sama. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami akan menemukan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu yang menjadi bekal perjalanan kami di tahun ini. Kami percaya firman-Mu itu akan menjadi pelita dan terang bagi kami. Apapun yang akan terjadi di tahun 2002, ketika hati kami berarah kepada Tuhan, hidup kami sesuai dengan sabda kebenaran firman-Mu, maka keadaan kami akan tetap baik-baik saja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan benih firman Tuhan di pagi hari ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh bangsa Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diisi dan dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita memasuki tahun baru 2022. Beberapa jam kita sudah rasakan. Kita memiliki harapan-harapan baru apa yang ingin kita lakukan dan kerjakan di tahun 2022, apakah secara pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga dan bergereja. Punya semangat baru, punya gairah baru, punya rancangan-rancangan baru di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi juga tidak munafik, ketika kita memasuki tahun yang baru, maka muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kita. Bagaimana dengan situasi dan kondisi
yang akan kita jalani bersama-sama ke depan. Dan rasa takut juga seringkali mempengaruhi, membayang-bayangi perjalanan yang akan kita lalui bersama-sama. Mengapa demikian? Karena memang hidup ini, perjalanan hidup itu adalah misteri yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hitungan detik. Ada perubahan-perubahan, bisa total atau frontal, apakah dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan bersama-sama yang kita tapaki dan kita jalani. Ada banyak orang memberikan ramalan-ramalan. Ramalan-ramalan itu bisa terjadi sesuai dengan apa yang diramalkan, tetapi namanya ramalan juga bisa meleset, tidak sesuai dengan apa yang diramalkan. Tetapi kita orang-orang yang hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan, mengawali tahun 2022 ini kita dibekali dengan satu kebenaran firman Tuhan. Ada janji penyertaan Tuhan, tetapi sekaligus ada hal yang harus kita kerjakan dan kita lakukan agar kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita jangan takut dan jangan menjadi lemah di dalam menapaki hari-hari yang kita jalani. Kitab Ulangan adalah kitab terakhir dari kitab Pentatuk. Dan kita melihat di akhir-akhir apa yang dikerjakan, pelayanan yang dilakukan oleh Musa sebagai satu pergantian estafet untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, dipimpin oleh generasi yang baru, yaitu Yosua. Dan di dalam pergantian ini kemudian Musa memberikan satu kekuatan kepada bangsa Israel, demikian juga sekaligus kepada Yosua yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bagi bangsa Israel. Pagi ini ataupun tahun ini kita memang bukan dalam rangka pergantian kepemimpinan, tetapi kita sedang memasuki pergantian tahun 2021. Sudah kita tinggalkan yang lalu dengan segala macam hal, pengalaman yang indah, yang susah, yang mungkin juga masih membekas di dalam hati, dan sekarang kita memasuki tahun yang baru yang kita percaya juga akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mari di tahun 2022 ini kita belajar fokus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yang pertama kita fokus kepada Tuhan. Hati kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita fokus di dalam kehidupan kita. Semakin kuat, semakin teguh di dalam pengiringan kita kepada Allah yang kita sembah, kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa fokus itu sangat penting? Kalau orang tidak fokus ketika ia menyetir dalam hitungan detik, maka akibatnya sangat fatal. Kemarin saya ketika pulang lewat tol, tiba-tiba macet total. Saya bilang sama kakak saya, bahaya ya Mas. Tiba-tiba mobil semua berhenti. Kalau orang menggunakan kecepatan tinggi dan dia tidak fokus menyetir, pikirnya jalan tol, maka seperti inilah akan terjadi tabrakan karambol. Karena mobil semua berhenti, yang belakang tidak tahu lalu dalam kecepatan yang tinggi karena jalan tol. Ada mobil yang berbalik. Saya tidak tahu, tetapi sepertinya kecelakaan tunggal.
dia entah ngantuk atau bagaimana sehingga mobil itu terbalik dan menghalangi jalan. Kenapa? Karena mungkin yang mengemudi tidak fokus, dia ngantuk, dia capek, dan seterusnya. Dalam kehidupan setiap kita yang akan kita jalani dan kita tapaki bersama-sama, kalau hati kita tidak fokus kepada Tuhan, maka akan ada pernak-pernik di sekitar kita yang mengganggu, dan itu akan membelokkan kita secara tidak sengaja atau secara pelan-pelan, tetapi itu akan berakibat fatal dalam kehidupan kita lewat peristiwa-peristiwa kecil apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Ketika hati tidak terarah kepada Tuhan, sedikit-sedikit lewat permasalahan yang muncul, lewat situasi yang ada, menarik kita menjauh daripada Tuhan. Kita tidak akan terasa karena begitu tipisnya, tetapi karena tipis itu kita biarkan akan membawa kepada sudut yang besar dan meninggalkan akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus fokus kepada Tuhan di tengah-tengah perjalanan pernak-pernik kehidupan di sekitar kita yang akan kita jalani, yang penuh dengan misteri? Apakah yang menakutkan atau yang menyenangkan dan menggembirakan hati kita? Tetapi satu hal yang membawa kita menjadi semangat dan antusias, di mana Tuhan sendiri berkata, Tuhan berjanji, Tuhan menjamin akan menyertai kita. Itu bagian misteri yang kita tidak bisa bongkar, kita tidak bisa lakukan dalam segala keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Ada janji Tuhan Allah yang maha segala-galanya yang berjanji akan menyertai kita. Tetapi dalam hidup yang kita tapaki tidak hanya cukup berhenti saya memegang janji kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita sepanjang 2002 ini. Itu bagian Tuhan yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi fokus yang kedua yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan di tengah-tengah kemisterian hidup ini, ketidaktahuan kita, adalah kita harus menjadi orang-orang yang kuat dan teguh. Kuat itu berarti dia punya energi di dalam dirinya. Tidak hanya sekedar energi secara fisik, tetapi juga energi secara rohani kita. Harus tangguh ketika menghadapi dan menjalani hidup yang akan kita jalani bersama-sama. Kita harus tetap teguh, berarti tidak goyah meskipun kita diterpa oleh badai apapun di dalam hidup yang kita jalani. Kalau kita kuat, kita tangguh, maka apa yang menjadi bagian kita lakukan, dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang kuat dan tangguh bukan hanya secara fisik kita menjaga kesehatan, tetapi dalam kehidupan kerohanian kita. Maka jalan satu-satunya yang harus kita lakukan adalah memiliki satu persekutuan yang lebih dekat, yang lebih intim kepada Tuhan. Ketika kita semakin memiliki persekutuan yang kuat dan intim bersama dengan Tuhan, maka setiap hal yang menjadi perintah, yang menjadi penghalang, yang menjadi penggoda di dalam diri kita, bukan membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya, tetapi itu akan membuat kita semakin dimampukan untuk menapaki hari-hari yang
Jikalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun situasi dan keadaan, karena kita tidak sedang berjalan sendiri, maka kita pasti akan dimampukan dan disanggupkan. Bahkan lebih daripada itu, kita akan memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Jangan kita berpikiran bahwa pengalaman rohani bersama dengan Tuhan itu adalah ketika kita bekerja diberkati secara luar biasa. Kita diberi tubuh yang sehat. Kita bisa berkarya secara luar biasa. Tetapi kadang-kadang Tuhan memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman rohani kepada Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Juga dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, air mata harus menetes deras di pipi kita. Tetapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat di situ ada campur tangan Tuhan yang luar biasa bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau fokus kita bukan kepada Tuhan, kita tidak menjadi kuat dan teguh. Sebaliknya, penderitaan, kesulitan, pergumulan yang akan dialami akan membuat kita menjadi lunglai, akan membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya, menjadi patah hati di dalam menapaki hari-hari yang kita jalani. Dimulai mungkin dengan patah hati kepada orang lain, orang-orang yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan, orang-orang yang ada di sekitar, lalu kemudian merambat menjalar kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan setiap kita. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah menyakiti kita, ikut-ikutan kita boikot di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi ketika hati kita melekat kepada Tuhan, justru kita akan ditambah-tambahkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kita bisa menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan, ketidakmampuan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan ketika kita melekat hati kita kepada Tuhan, bagian Tuhan yang Tuhan janjikan dan jaminkan kepada setiap kita, hari-hari yang kita tapaki dan hari-hari yang kita jalani adalah bahwa Tuhan akan berjalan di depan. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, menyertai kita, maka pasti akhirnya, endingnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya pernah naik sepeda motor dari Bangsri ke Salatiga bersama dengan teman, dan memang saya belum pernah lewat jalan itu. Masuk di gang-gang lewat Undip. Yang saya hanya lihat, saya tidak perhatikan kiri kanan. Fokus saya hanya kepada sepeda motor teman saya yang di depan. Kalau dia belok, mulai saya melihat dia reteng belok kiri, berarti saya sudah juga sama. Saya gunakan reteng belok kiri. Apakah dia sudah mulai belok atau belum? Saya akan mengikuti kemanapun dia jalan. Karena saya percaya ketika saya mengikuti dia, maka saya akan sampai kepada tujuan di mana saya ingin tuju. Saya mengikuti arahan yang di depan dan saya tidak meleng ke kiri ataupun
tahu benar, tahu persis apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, agar orang yang dipimpinnya di belakang bisa mengatasi kesulitan itu atau bisa melaluinya dengan baik sampai kepada tujuan. Allah yang Maha Kuasa berjalan di depan kita, mengiring langkah hidup kita. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar jalan bareng, tetapi penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan dan janjikan kepada kita itu sungguh luar biasa. Penyertaannya berarti Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan yang luar biasa itu, sehingga keluh kesah kita, ketidakberdayaan kita, kepapaan kita yang mungkin akan kita jalani karena namanya perjalanan hidup itu seperti roda. Kadang Tuhan izinkan kita berada di tempat yang atas, tapi sekaligus kadang juga Tuhan izinkan kita berada di bawah. Tetapi dalam situasi dan suasana yang demikian, karena Allah menyertai kita, Allah tidak akan membiarkan dan berkata, tak belum anakku, bisa enggak jalan tak biarkan berjalan sendiri. Tidak seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Seperti orang tua yang bersama dengan anaknya, ketika ia berjalan menggandeng anaknya dan menyeberang jalan, maka pertama-tama yang di depan, yang di samping kanan adalah bapaknya. Sebagai tameng, sebagai pelindung dari anaknya, sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi, maka bukan anak dulu yang terkena, tetapi orang tua. Allah yang begitu kasih, Allah yang begitu Maha Kuasa, sungguh luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan setiap kita dalam menapaki tahun 2022 ini. Dengan demikian, dengan kata lain, maka kita menjadi aman. Kita menjadi tenang. Karena ada Allah Sang Pencipta yang mengasihi dan menyertai dalam perjalanan kita. Ada Allah yang Maha Kuasa dan sekaligus ada Allah yang setia mengiring perjalanan yang kita sedang lalui bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyertakan mengawali tahun 2022 ini. Mari kita semakin fokus kepada Tuhan. Pegang janji kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa Ia akan menyertai kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Bahkan Allah sendiri yang berjanji berjalan di depan, mengalahkan seperti Allah mengalahkan bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian bersama dengan Yosua. Maka di dalam memasuki tahun 2022 ini, Allah pun juga akan melakukan hal yang sama. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Tuhan sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita bersama-sama berjalan di dalam terang
dengan segala misteri yang kita juga tidak tahu apakah semakin baik atau semakin buruk. Ini sebagai tahun pembebasan, tahun Yubel, atau menjadi tahun-tahun pergumulan, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita ingin menjalannya dengan berhasil dan menjalannya dengan baik, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Agar kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tidak takut dan menjadi tawar hati, lemah hati, maka kita harus mengatakan, memfokuskan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Maka akan muncul semangat baru, kekuatan baru, pengalaman-pengalaman baru yang mungkin sampai hari ini Bapak Ibu belum pernah alami. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka di tahun 2022 ini kita akan mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan yang tidak akan pernah kita lupakan. Menjadi penanda Tuhan itu ada, Tuhan itu maha hadir, dan Tuhan menyertai, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena pilihan kami untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Sehingga setiap kali tidak hanya sekedar ketika kami memasuki pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, pergantian menit, pergantian jam di dalam kehidupan kami. Bahkan pergantian situasi suasana yang kami juga tidak tahu. Tapi satu hal janji-Mu ya Tuhan, yang Kau beri dan anugerahkan bagi kami, bahwa Tuhan akan menyertai kami. Penyertaan-Mu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Bahkan penyertaan Tuhan Engkau sendiri yang akan berjalan di depan kami. Sehingga ketika kami mengikut Tuhan di belakang, kami tidak akan pernah tersesat. Meskipun dihadapkan dengan berbagai macam hal, apakah hal yang menyenangkan yang membuat kami menjadi terlena, atau pergumulan-pergumulan yang berat yang membuat selaput mata kami tertutup. Tetapi ketika hati mata batin kami terarah kepada Tuhan, kami fokus mengiring kepada Tuhan, maka kami tidak hanya sekedar dapat menjalani dan melaluinya, tetapi kami akan merasa aman dan mendapatkan kemenangan demi kemenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu GKMI Bangsri ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang sudah mengawali, Tuhan sudah menyertai kami. Maka kami meyakini apapun yang akan kami jalani di tahun 2022 dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bergereja, serta berbangsa dan bernegara, semua akan menjadi baik adanya. Semua akan menjadi tenang dan aman di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat sejenak kegiatan yang sudah kita lakukan, aksi sosial sepanjang bulan Desember. Biar apa yang sudah kita tabur tidak akan menjadi sia-sia dan menghasilkan benih-benih iman. Mereka dapat percaya kepada Tuhan meskipun lewat perkara-perkara kecil, lewat aksi sosial dengan Bapak Ibu terlibat di dalamnya, memberikan makanan gratis
Desember yang sudah kita lalui. Jadi di minggu yang terakhir selain kita membagi di depan, sebagian kita muter agar orang-orang lain yang memang membutuhkan untuk bisa makan pagi atau siang, mereka juga terberkati lewat apa yang kita bagikan kepada mereka. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, ada sedikit yang perlu disampaikan. Dalam kebaktian hari Minggu besok, tanggal 2 Januari, kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Ya. Lalu yang kedua, hamba Tuhan dan majelis jemaat GKI Sri menyampaikan bela rasa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Sudiharjo telah dimakamkan hari Rabu kemarin. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Ada satu persembahan yang kita berikan, yaitu persembahan syukur. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan di 2 pintu keluar. Satu ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan dalam Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, ibadah yang disertai diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan, dengan hati yang mengasihi Engkau, kami akan berikan korban syukur kami atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.
Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini firman Tuhan yang kita dengar pagi ini. Karena ada janji Tuhan, Dia menyertai hidup kita, tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bahkan Dia berjalan di depan kita. Ya, puji nama Tuhan. Sebuah pujian kita naikkan bersama-sama. Dialah yang menjadi pengharapan di dalam hidup kita, yang akan menuntun dan mengarahkan hidup kita sepanjang tahun 2022. Kita pasti sampai di seberang kalau kita tetap bersama dengan Tuhan. yang maha kasih dan kuasa, bahwa janji kebenaran firman-Mu berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami terus ingin melekatkan hati kami kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Tuhan atas kehidupan kami. Dalam kami menapaki sepanjang tahun 2022 ini.
Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami mohon berkat Tuhan, Engkau curahkan dan Engkau limpahkan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu, Tuhan memberkati